Halo Santuykers, balik lagi bersama saya di channel Sobat Santuy. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film kejar-kejaran yang berjudul Sonic the Hedgehog. Film ini mengisahkan persahabatan seorang manusia dan seekor landak berkekuatan super. Keduanya diburu oleh penjahat yang ingin menguasai kekuatan tersebut. Dapatkah keduanya mengalahkan penjahat tersebut? Oke, tanpa banyak cot-cot, mari kita tonton alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pulau indah yang berada di planet Namek. Diperlihatkan seekor landak biru yang sedang berlari. Landak itu bernama Sonic. Sonic dapat berlari dengan kecepatan supersonik. Mendapati dirinya yang selalu diburu oleh sekelompok bandit. Bandit tersebut mengincar kekuatan Sonic untuk sebuah kekuasaan. Dan nama bandit tersebut adalah Executioners. Lalu Longclaw, seekor burung hantu yang merawat Sonic dari kecil dan melindunginya dari para bandit. Saat Sonic dan Longclaw sedang santuy, lalu mereka diserang oleh para bandit Executioners. Longclaw berusaha menyelamatkan Sonic, namun dia sempat terkena anak panah dan terjatuh. Karena kekuatan Sonic yang terlalu OP dan sangat langka dan banyak yang memburunya, Longclaw kemudian membuka portal dari cincin ajaib. Hal itu untuk mengirim Sonic ke bumi sebagai tempat persembunyiannya. Ia juga memberikan sekantung cincin ajaib pada Sonic. Longclaw lalu berpesan agar Sonic menggunakannya jika terdesak. Walaupun Longclaw tertangkap para bandit, untungnya Sonic berhasil lolos dari kejaran para bandit tersebut. 10 tahun kemudian Sonic menjalani hidupnya di bumi. Lebih tepatnya di dekat kota Green Hills, Montana. Di sini diperlihatkan Sonic sangat mengidolakan seseorang pria yang bernama Tom Wachowski. Tom sendiri merupakan seorang polantas di kota tersebut. Sonic mengerjai Tom dengan lompatan kedudukan dia di depan mobil dinasnya. Membuat Tom keheranan karena alat pendeteksi kecepatannya menunjukkan angka 300 km per jam. Kemudian Tom keluar untuk mengeceknya. Ia lalu menemukan duri berwarna biru. Karena duri itu sangat unik, ia pun membawanya. Setelah bermain-main dengan kura-kura, Sonic lalu pulang ke rumahnya yang terletak dalam sebuah gua. Namun Sonic harus tetap waspada dengan selalu membawa sekantung cincin ajaib dan sebuah peta. Peta tersebut menuju sebuah planet yang dipenuhi oleh jamur. Planet itu akan digunakan Sonic sebagai tempat persembunyian berikutnya jika ia mendapati masalah di bumi. Gross. Setiap malam Sonic pergi ke rumah Tom. Hal itu untuk menonton acara TV kesukaannya. Sonic ingin sekali berteman dengan Tom, namun ia sadar jika keberadaannya diketahui, maka ia dalam bahaya. Hal itu dikarenakan pasti ada banyak orang yang ingin memburunya. Tak selang lama, Tom mendapatkan surat dari atasannya. Tom dan istrinya yang bernama Melody membuka surat tersebut. Ternyata surat tersebut berisi pemindahan tugas Tom ke San Francisco. Keduanya sangat senang karena akan menjalani kehidupan yang baru di San Francisco. Melody mengatakan besok dirinya akan ke rumah kakaknya terlebih dahulu di San Francisco. Thank you. Keesokan harinya, Sonic menonton pertandingan baseball secara susumputan. Dan ia sangat senang ketika melihat pertandingan tersebut. Setelah semua orang pergi, Sonic bermain baseball sendirian. Ia berlari ke sana kemari hanya untuk bermain baseball. I don't got it. Namun Sonic kecewa atas kesepiannya. Ia bersedih karena tidak memiliki teman untuk bermain baseball, hingga akhirnya Sonic berlari sekuat tenaga untuk melepaskan semua amarahnya. Secara tak disengaja hal itu malah memicu gelombang elektromagnetik yang menyebabkan listrik di seluruh kota padam. Pemadaman yang tiba-tiba tersebut membuat semua orang panik karena tidak bisa main Omer TV. Sementara itu di kantor pertahanan Amerika Serikat, para petinggi mengadakan rapat untuk membahas apa penyebab matinya listrik di seluruh kota. Namun tak kunjung mendapatkan hasilnya. Menurut NASA, hal itu disebabkan oleh jatuhnya meteor sebesar kelereng ke bumi. Menurut ketua PLN, hal itu disebabkan akibat petir kakek Zeus yang menghantam pembangkit listrik. Karena pendapat mereka yang tidak masuk akal, akhirnya kepala pertahanan menyerahkan masalah ini kepada ahli robotik yang bernama Dr. Eggman. Dr. Eggman ditugaskan untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadikan listrik padam di seluruh kota. Keesokan harinya Dr. Eggman mendatangi suatu tempat yang diyakini sumber pemadaman listrik. Setelah itu Dr. Eggman mengeluarkan drone canggihnya. Drone itu digunakan untuk memantau sesuatu yang berada di hutan. Salah satu drone menemukan jejak kaki di batu, dan saat Dr. Eggman meneliti lebih lanjut,
ia menemukan bahwa jejak tersebut milik makhluk asing yang tak pernah hidup di bumi untuk sebelumnya. Units to the site of the footprint. Melihat drone dan para militer, Sonic pun menjadi panik bawal getar. Lalu ia bergegas ke dalam gua untuk mengambil cincinnya. Setelah itu, ia pergi ke gudang milik Tom. Tom yang mendengar kegaduhan di dalam gudangnya, lantas ia pergi untuk memeriksanya sambil membawa pistol biusnya. Sonic yang hendak pergi ke planet jamur, ia keseduk oleh Tom. Dan dengan refleksnya, Tom menembak Sonic. Di sini Sonic melihat tulisan San Francisco di baju Tom. Hal itu membuat Sonic memikirkan tentang San Francisco. Dan akibatnya membuat cincin yang jatuh membuka portal menuju gedung di San Francisco. Gedung tersebut sama persis seperti gambar pada baju Tom. Kemudian kantong cincin milik Sonic terjatuh ke arah portal dan mendarat di atas gedung tersebut. Setelah itu Sonic pingsan akibat peluru bius yang ditembakkan oleh Tom. Tom yang melihatnya lantas membawa Sonic ke dapurnya. Saat Sonic terbangun, Sonic lalu menanyakan kepada Tom di manakah cincinnya. Tom pun kaget karena Sonic dapat berbicara. What? Tak selang lama, Dr. Eggman pun datang ke rumah Tom. Ia berhasil melacak keberadaan Sonic yang berada di rumah Tom. Sonic kemudian meminta Tom agar ia menyembunyikan dirinya. Dikarenakan Tom orangnya yang baik, ia akhirnya menyembunyikan Sonic di loteng rumahnya. Sedangkan Tom mencegah Dr. Eggman agar tidak masuk ke dalam rumahnya untuk mencari Sonic. Namun Dr. Eggman mengerahkan drone pelacaknya untuk menggeledah rumah Tom. Sonic yang hampir ketahuan, ia menggelinding menuju dapur dan bersembunyi di bawah meja. Eggman yang mendengar suara benda jatuh, ia langsung masuk ke rumah Tom. Namun ternyata Eggman hanya menemukan seekor rakun. Di sini Eggman melihat duri biru yang disimpan oleh Tom, dan ia mengancam Tom agar memberitahukan keberadaan Sonic. Jika Tom tak mau, maka Eggman akan membunuhnya. Sonic yang tak ingin Tom kenapa-kenapa, ia langsung menampakkan dirinya di hadapan Eggman. Tom langsung memukul Eggman. Sedangkan Sonic berusaha merusak drone Eggman yang terus menembaki mereka. Setelah drone itu rusak, Tom dan Sonic bergegas kabur dari Dr. Eggman. Sementara itu, Eggman mengambil duri Sonic untuk diteliti. We take it apart. Peace. Di dalam mobil, Sonic meminta Tom untuk mengantarkannya ke San Francisco untuk mengambil cincinnya kembali. Pada awalnya Tom menolak. Namun ketika melihat Sonic yang tak tahu jalan, akhirnya ia bersedia untuk mengantarkannya, lalu mereka pun berkenalan. I'm Sonic. It's Tom. Lalu Tom mampir ke sebuah kota dan ia menelepon seorang temannya yang bernama Agus. Namun tak disangka Eggman sudah berada di tempat Agus. Lalu Eggman meminta Tom agar ia menyerahkan Sonic. Akan tetapi Tom tak mau menyerahkannya. Saat Tom dan Sonic berada di penginapan, ia melihat berita televisi yang memperlihatkan bahwa dirinya sekarang adalah buronan internasional. Hal itu disebabkan Tom telah membawa kabur makhluk yang dianggap berbahaya. Besoknya Tom yang hendak menghantarkan Sonic ke San Francisco, diperlihatkan kini Eggman sudah mengetahui keberadaan Tom. Setelah itu Eggman mengirimkan mobil robotnya untuk menangkap Sonic dan Tom. Ketika Sonic dan Tom sedang berbincang-bincang, lalu mereka diserang oleh mobil robot Eggman. Sonic yang marah kemudian menyerang mobil robot tersebut. Sonic kemudian menggunakan kekuatan super Sonicnya. Dengan kekuatan tersebut, Sonic berhasil menghancurkan mobil robot Eggman. Namun tak disangka mobil tersebut malah mengeluarkan anaknya dan mengejar mobil Tom kembali. Kini mobil kecil itu mengeluarkan piringan UFO yang dapat mematikan mesin mobil. Sonic kemudian mengambil piringan cakram tersebut dan mengalahkan mobil remote Eggman. Namun mobil itu malah mengeluarkan robot sepeda sirkus. Kini giliran Tom untuk mengalahkan robot itu. Sementara itu Sonic akan mengemudikan mobilnya. Atas kerjasama keduanya, robot tersebut dapat dikalahkan. Namun lagi-lagi robot itu mengeluarkan drone mini. Drone tersebut dapat membelah kabin mobil Tom. Sonic dapat merusak drone itu. Akan tetapi drone itu tak mau lepas dari tangan Sonic. Hingga akhirnya Tom menepikan mobilnya. Mereka berdua bergantian melepaskan drone tersebut. Dan akhirnya drone tersebut berhasil dilepaskan. Namun drone tersebut meledak sehingga membuat Sonic pingsan. Kemudian Tom membawa Sonic ke istrinya yang berada di rumah kakaknya yang bernama Dewi. Di sini Dewi menolak kedatangan Tom dikarenakan sekarang Tom merupakan buronan. Saat Tom memperlihatkan Sonic, Dewi langsung pingsan. Melody sebagai dokter hewan, ia mencoba menyembuhkan Sonic. Setelah Melody memberikan lem Aibon ke hidung Sonic, Sonic pun terbangun. Setelah itu Tom menjelaskan situasi dirinya sekarang, dan akhirnya Melody menerima keberadaan Sonic.
Keponakan Tom yang bernama Tika memberikan sepasang sepatu baru kepada Sonic. Lantas hal itu membuat Sonic senang. Sementara itu di markas Dr. Eggman, ia mengetahui diri Sonic memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian Eggman berencana menggunakan kekuatan dari diri Sonic untuk mengisi daya robot canggihnya. Dan kini diperlihatkan Dr. Eggman yang sangat berambisi untuk mendapatkan Sonic, lalu menyerap semua kekuatannya. With this kind of power, Perfect Park. Di sini Tom, Melody, dan Sonic berencana untuk naik ke atas gedung angker, tempat kantung cincin Sonic terjatuh. Tom beralasan ingin menyelamatkan ikan yang akan tenggelam. Akhirnya mereka diperbolehkan untuk naik ke atap gedung. Setelah sampai di atas, Sonic bergegas mengambil kantong cincinnya. Setelah itu Sonic mengucapkan perpisahan kepada Tom dan Melody, dikarenakan Sonic akan pergi ke planet jamur. Hal itu dilakukan karena Sonic akan berjualan jamur crispy. Thank you. Namun ketika Sonic hendak melempar cincinnya, tiba-tiba satu batalion drone muncul mengepung mereka. Hal itu dibarengi kedatangan Eggman yang menaiki pesawat canggihnya. Saat Eggman akan menyerang mereka, Sonic menjatuhkan mereka berdua dari atas gedung, sedangkan dirinya menyingkirkan para drone. Sambil menyelamatkan Tom dan Melody yang akan terjatuh, Sonic menggunakan cincin ajaibnya untuk mengirimkan keduanya ke Green Hills. Hi, Tom. Sementara itu Sonic diudag-udag oleh Eggman. Dengan kekuatan dari duri Sonic, pesawat canggih Eggman dapat mengimbangi kecepatan Sonic. Mereka udag-udagan sampai ke penjuru dunia, hingga pada akhirnya mereka kembali ke Green Hills. Akibat terkena serangan Eggman, Sonic tak berdaya. Kemudian Tom datang mengambil salah satu cincin Sonic. Ia membuat sebuah portal lalu menghajar Eggman dari belakang. Akan tetapi Tom kalah dan terjatuh. Kini Agus dan para warga membantu Tom. Lalu Tom mengatakan bahwa Sonic adalah temannya dan ia takkan membiarkan Sonic kenapa-kenapa. Mendengar Tom mengatakan Sonic adalah temannya, setelah itu Sonic bangkit dan ia mendapatkan kekuatan kali 500 dari si kakek. Setelah itu Sonic merebut kekuatannya yang berada di pesawat canggih Eggman. Dengan kekuatan barunya, Sonic berhasil mengalahkan Eggman, dan Sonic juga mengirimkan Eggman bersama pesawatnya ke planet jamur. Setelah kejadian tersebut, Tom dan istrinya memutuskan untuk mengadopsi Sonic dan tinggal di Green Hills. Setelah itu pemerintah datang menemui Tom untuk menghapus Tom sebagai buronan internasional. Sonic sangat senang karena sekarang ia takkan lagi kesepian dan mempunyai keluarga baru. Sementara itu di planet jamur, Eggman yang gila merencanakan balas dendamnya kepada Sonic karena ia masih memiliki duri Sonic. Pada adegan post kredit diperlihatkan rubah kuning yang bernama Tails. Dari planet Sonic berasal, Tails muncul ke bumi untuk mencari Sonic. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Pesan yang tidak dapat kita ambil dari video ini adalah jangan sekali-sekali menyelamatkan ikan yang sedang tenggelam. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan salam santuy.